got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menceritakan sinopsis dari novel berjudul Kastil Terpencil di Dalam Cermin. Novel ini merupakan karangan dari seorang penulis bernama Mizuki Sugimura. Beliau lahir pada tanggal 29 Februari 1980. Novel ini memiliki sampul bagian depan seperti ini dan sampul bagian belakang seperti ini. Novel ini menceritakan tentang anak perempuan yang bersekolah di SMP 5 Yukishina yang bernama Kokoro. Dia meliburkan diri dari sekolah dikarenakan pembulian dari teman perempuan sekelasnya yang bernama Sanada Miori. Pembulian tersebut berupa 1. Sanada mengejek dan menyudutkan Kokoro saat di kelas. 2. Berusaha mengintip Kokoro saat dia berada di kamar mandi. Dan yang ketiga, berusaha membuka paksa pintu rumah Kokoro dan menghina Kokoro saat orang tua Kokoro tidak berada di rumah. Sejak kejadian itu, Kokoro meliburkan diri dari sekolah, dan kejadian itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Kokoro juga memiliki teman dekat dan sebangku dengannya bernama Tojomu, yang memiliki penampilan seperti boneka vintage dan memiliki bulu mata yang lentik, serta wajah yang cantik. Suatu hari, Kokoro terhisap masuk ke dalam cermin yang ada di dalam kamarnya, dan berada di dalam sebuah kastil. Di sana terdapat anak perempuan yang memakai kuncir kuda bernama Aki, anak perempuan yang memakai kacamata bernama Fuka, anak laki-laki yang memiliki bintik matahari di pipi yang bernama Subaru, anak laki-laki yang gembil dan penakut bernama Ureshino, anak laki-laki yang suka memainkan konsol gamenya bernama Masumne, anak laki-laki yang memakai setelan baju olahraga dan yang tampan bernama Gudion, dan seorang anak perempuan SD yang memakai gaun berwarna merah dan memakai topeng serigala yang dipanggil Dewi Serigala. Masumne, Aki, Fuka, Subaru, Ureshino, Rion, dan Kokoro, mereka bertujuh adalah anak yang terpilih untuk bisa mengabulkan permohonan mereka dengan cara mencari kunci dan kamar permohonan. Dewi Serigala juga menjelaskan bahwa kastil buka pukul 9 sampai pukul 5 sore waktu Jepang dan kastil akan ditutup pada tanggal 30 Maret. Siapapun yang menemukan kunci dan kamar permohonan boleh mengabulkan permohonan mereka apapun. Tetapi ingatan mereka saat di kastil dan satu sama lain akan hilang. Bagi siapapun yang melanggar, maka semua akan mendapatkan akibatnya. Karena mereka sudah akrab dan dekat satu sama lain, mereka tidak ingin mengabulkan permohonan mereka masing-masing. Walau dalam hati mereka ingin, tapi mereka tidak mau kehilangan ingatan itu. Mereka setuju dan tak pernah mencari kunci itu. Sampai suatu hari, pada tanggal 29 Maret, Aki melanggar peraturan itu. Aki tidak pulang sampai pukul 5 sore dari kastil. Karena Aki lah kelima temannya juga ikut merasakan akibatnya, yaitu dengan dimakan oleh serigala. Dan hanya Kokoro saja yang selamat dari kejadian itu. Karena pada saat itu, Kokoro tidak pergi ke kastil karena disuruh ibunya menerima paket tanaman. Saat Kokoro ingin pergi ke kastil, cerminnya tiba-tiba pecah. Terdengar suara lolongan serigala yang sangat besar dan menakutkan, dan terlihat wajah teman-teman Kokoro yang meminta bantuan kepada Kokoro. Kokoro pun bingung dan berusaha menyatukan cermin, berharap cermin itu bisa kembali seperti semula dan dapat digunakan lagi. Dan ternyata yang dilakukan Kokoro berhasil. Kokoro akhirnya masuk ke dalam kastil dan melihat semua kaca milik temannya pecah dan melihat kastil telah berantakan seperti ada hewan besar yang membuatnya berantakan. Melihat itu, Kokoro pun teringat akan dongeng serigala dan 7 anak domba, dan teringat bahwa hanya anak domba terakhir saja yang selamat dari kejadian itu. Kokoro pun berusaha menemukan petunjuk di mana teman-temannya dan teringat akan persembunyian anak domba. Kokoro pun mendatangi tempat persembunyian itu dan melihat ada tanda silang berwarna putih. Saat Kokoro menyentuh tanda itu, seketika ingatan teman-teman Kokoro masuk ke dalam ingatan Kokoro. 1. Di bawah meja belajar kamar Fuka, domba pertama. 2. Di bawah ranjang kamar Rion, domba kedua. Di dalam perapian dapur yang ditemukan Ureshino, domba ketiga. Di rak piring dapur yang dibiarkan terbuka yang ditemukan oleh Masumne, domba keempat. Pintu lemari walk-in yang ada di kamar Aki telah terbuka, domba kelima. Tanda silang di bawah ember untuk mencuci muka, tanda yang ditemukan oleh Subaru, domba keenam. Saat Kokoro menyadari bahwa domba terakhir bersembunyi di balik jam besar, dia pun berlari ke jam besar yang ada di tangga kastil. Kokoro membuka jam itu, ternyata benar.
Memang di sanalah tempat kunci dan kamar permohonan itu. Saat Kokoro mengambil kunci itu, tiba-tiba ada pintu dan Kokoro pun mengatakan permohonannya bahwa dia ingin Aki kembali dan menghapus ingatan bahwa Aki telah melanggar aturan tersebut. Dan kemudian Kokoro pun menarik Aki keluar dari jam besar itu dan ternyata teman-temannya ikut menolong dan menarik Aki keluar. Saat itulah semuanya merasa senang bahwa semua anak selamat dan juga merasa sedih karena mereka akan melupakan satu sama lain. Dewi Serigala memberi mereka sedikit waktu agar mereka bisa menuliskan sesuatu dan menyiapkan diri untuk pergi dari kastil. Saat semua menulis surat, ternyata anak-anak itu berada dalam waktu yang berbeda. Itulah mengapa mereka tidak bisa bertemu satu sama lain dalam dunia nyata. Subaru hidup di tahun 1985, Aki 1992, Kokoro dan Rion 2006, Masumune 2013, Fuka 2020, dan Ureshino 2027. Saat mereka kembali ke dunia mereka masing-masing, hanya Rion yang datang kembali ke kastil dan mengatakan bahwa Dewi Serigala adalah kakaknya Mio. Mio meninggal pada saat usia Rion 6 tahun dan berusia 13 tahun saat meninggal. Sebelum meninggal, Mio mengatakan bahwa jika Mio bertemu Tuhan, maka dia akan meminta kepada Tuhan untuk mengabulkan satu permohonan Rion. Ternyata perbedaan usia mereka bertujuh adalah 7 tahun, tetapi di antara Aki dan Rion berbeda 13 tahun. Maka ada anak yang mewakili tahun 1999 dan itu adalah Mio, kakak Rion yang meninggal. Mio juga yang membuat kastil itu. Kastil itu tutup pada tanggal 30 Maret karena tanggal itu adalah tanggal meninggalnya Mio. Dia juga pandai dan sering bercerita dongeng kepada Rion. Dan dongeng yang disukainya adalah dongeng Serigala dan 7 anak domba. Rion pun sangat rindu akan kakaknya, tapi Mio tidak merespon Rion di balik topeng serigala. Pada saat Rion akan pergi dari kastil, Rion berharap agar dia tidak kehilangan ingatannya. Melihat Rion yang pergi, Dewi Serigala melepas topengnya dan terlihat dia tersenyum manis. Kejadian itu pun berlalu. Di masa depan, Kokoro bertemu dengan Rion sebagai teman sekelasnya yang baru pindah sekolah. Kokoro juga bertemu dengan Aki, tetapi pada saat itu nama Aki menjadi Bu Kitajima karena nama Aki adalah Kitajima Akiko. Bu Kitajima adalah guru di kelas kalbu yang membantu anak-anak yang kesulitan dalam belajar dan mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolah pada umumnya, seperti Kokoro. Kokoro masuk ke kelas kalbu karena disuruh ibunya untuk mengejar ketertinggalan pelajaran yang dilalui selama dia meliburkan diri dari SMP 5 Yukishina. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.